أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa hari lalu, ada seorang maulwi, yakni seorang ulama gair, menulis di media sosial, katanya yang menjadi penyebab kekisruhan dan perselisihan dimanapun di dunia ini adalah Qadiani, yakni Ahmadiyah. Bahkan, sang maulwi juga menuduh bahwa yang bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi di Palestina pun adalah Qadiani. Kemudian, sebagaimana sudah menjadi ciri khas mereka, maulwi tersebut mengatakan, untuk itu perlakukanlah para Ahmadi seperti ini, seperti itu, bunuhlah, aniayalah, seperti yang biasa mereka gembar-gemborkan. Demikianlah gaya dan ucapan mereka yang dikenal dengan A'immatul Kufr, dan itu jugalah yang selalu mereka gembar-gemborkan dari semenjak Jemaat Ahmadiyah lahir sampai saat ini. Namun beribu-ribu syukur kita panjatkan karena kita telah beriman kepada Masih dan Mahdi yang telah mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar dan berdoa ketika mendengar cacian kotor yang melukai hati. Dan tidak hanya itu, bahkan ketika melihat upaya makar mereka pun. Mereka adalah A'immatul Kufr, yakni para pemimpin kekufuran yang telah memprovokasi umat muslim yang tak berdosa dengan menuduhkan hal-hal keliru terhadap Jemaat Ahmadiyah. Adapun masyarakat awam mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan sehingga beranggapan bahwa memang benar para Ahmadi adalah penista Rasulullah. Nauzubillah. Mereka beranggapan bahwa apa yang dikatakan maulwi adalah benar adanya. Seperti itulah keadaan masyarakat awam, yakni umat muslim pada umumnya. Namun, maulwi yang berilmu dan meskipun pada kenyataannya berilmu, tetapi apa yang dikatakannya tidak memiliki pondasi yang kuat. Mereka hanya berusaha untuk menciptakan kekisruhan supaya mimbar mereka terjaga, supaya tidak ada yang menggeser posisi mereka. Allah Ta'ala lebih mengetahui perlakuan apa yang harus diberikan kepada mereka. Seperti yang telah saya katakan, tugas kita adalah berdoa. Seperti yang telah saya sampaikan pada khutbah Id, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, doakanlah juga untuk musuh. Kita adalah pendoa, selalu berdoa dan akan selalu berdoa. Penentangan ini bukanlah sesuatu yang baru, bahkan telah bermula sejak zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam juga biasa menjadi sasaran penganiayaan
orang-orang yang datang untuk mendapatkan siraman ruhani dari beliau pun tak luput dari sasaran penganiayaan. Sebagian orang yang datang untuk menghadiri acara-acara jemaat dan dikatakan bahwa dengan hanya hadir saja tidaklah mesti akan beriman kepada beliau alaihissalam, namun para maulwi merasa khawatir karena jika orang-orang ini mendengar ucapan beliau alaihissalam, maka mereka akan terkesan lalu akan baiat masuk jemaat. Para maulwi faham bahwa kebenaran menyertai beliau alaihissalam. Untuk itu para maulwi melarang orang-orang untuk datang menemui beliau alaihissalam. Tidak hanya melarang, bahkan menimpakan penderitaan kepada beliau alaihissalam. Meskipun demikian, Hadrat Masih Maud alaihissalam mendoakan mereka yang melarang dan menimpakan kekerasan terhadap para peziarah beliau alaihissalam. Merupakan buah dari doa yang mana sebagian di antara mereka yang meskipun menghadapi kekerasan dari para maulwi, namun tetap baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan itu berlangsung sampai saat ini. Meskipun kita sering mendapatkan cacian dari para maulwi, kita tidak membalasnya dengan ucapan serupa, melainkan kita akan terus berdoa. Sebagaimana yang sering kita saksikan, bahwa dari antara mereka jugalah tetesan kecintaan terus menetes, dan insyaallah ta'ala akan terus menetes. Setelah mendengarkan cacian keras dari mereka pun, kita tetap mendoakan mereka. Kita tetap bersimpati atas penderitaan mereka. Yang membuat kita bersikap demikian adalah ajaran yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ajaran beliau alaihissalam pun berdasar pada petunjuk Tuhan bahwa kezaliman yang mereka lakukan didasari oleh kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas apakah mereka menampilkan kecintaan itu dalam bentuk amalan ataukah tidak, namun yang pasti mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Rasulullah. Untuk itu, janganlah mendoakan buruk bagi mereka. Berkenaan dengan ini, Hadrat Muslim Maud menceritakan satu kejadian, menuturkan bahwa ketika saya masih kecil, suatu hari Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah kembali dari suatu acara di Lahore. Ketika melewati pasar, beberapa orang berdiri di atap rumah sambil melontarkan cacian kepada beliau. Mereka mengolok-olok dengan mengatakan, "Mirza kabur, Mirza kabur." Hadrat Muslim Maud berkata, "Saya tidak faham. Mungkin saja ketika beliau alaihissalam menyampaikan pidato, terjadi kekisruhan, sehingga ketika pulang terjadi insiden tersebut. Alhasil, saat itu saya juga melihat seorang tua yang buntung sebelah tangan dan masih berbalut ramuan obat yang masih segar. Nampaknya belum lama tangannya terpotong. Saya melihat orang tua itu memukulkan tangan yang utuh pada tangannya yang buntung sambil mengatakan, 'Mirza kabur, Mirza kabur.' Saat itu saya merasa heran, karena saya masih kecil. Saya berpikir, mengapa orang-orang ini mengatai Huzur alaihissalam demikian? Apa yang terjadi? Saya tidak paham penyebabnya. Itu disebabkan oleh penentangan mereka, atau para maulwi yang telah menanamkan kebencian dalam hati mereka, sehingga mereka memperlakukan seperti itu. Terlepas apakah mereka faham atau tidak alasan dari memusuhi itu. Beliau radhiyallahu anhu juga menceritakan satu kejadian lagi. Suatu hari Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah berjalan ke suatu tempat di Lahore. Ada seseorang yang menyerang beliau dari belakang sehingga membuat beliau terjatuh. Riwayat lain ada juga yang menyebutkan bahwa saat itu kaki beliau tersandung namun tidak jatuh. Hadrat Muslim Maud bersabda, kadang para penentang melempari beliau dengan kerikil. Alhasil, pada masa itu beliau alaihissalam menghadapi penentangan dahsyat dan secara alami beberapa sahabat terpancing emosinya. Berpikir, kenapa mereka ini menentang tanpa sebab? Pada saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham. Meskipun menurut informasi, ilham tersebut tidak dijumpai pada riwayat manapun, namun Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa itu adalah ilham. Syair Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berbunyi dalam bahasa Farsi,
yang artinya, wahai utusan kami, orang Islam yang melontarkan cacian padamu ini, hargailah mereka. Kenapa mereka mencacimu? Kenapa mereka ingin melukaimu? Kenapa ingin menyerangmu? Mereka melukaimu semata-mata disebabkan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sangat penting bagimu untuk menghargai mereka. Jadi, yang menjadi penyebab penentangan mereka adalah kecintaan mereka kepada wujud yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, disebabkan karena kesalahfahaman atau apapun alasannya, hargailah mereka. Janganlah mendoakan buruk bagi mereka. Jadi, perlu dilihat apa yang melatar belakangi seseorang menentang kita. Sedemikian rupa mereka memusuhi kita, sehingga mengatakan bahwa teh cair yang kita minum pun lebih buruk daripada minuman keras. Menurut mereka, masih diperbolehkan meminum minuman keras daripada meneguk teh cairnya buatan orang Ahmadi. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, jika seandainya mereka mengetahui bahwa di dalam diriku terdapat gejolak bara api kecintaan kepada Hadrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di dalam diri mereka 1/100.000-nya pun tidak ada, maka seketika mereka akan tersungkur di kaki kalian, yakni para Ahmadi. Mereka menentang karena mereka memiliki anggapan bahwa kita adalah penentang Rasulullah. Jadi, penentangan mereka disebabkan oleh kesalahpahaman. Setelah menyampaikan penjelasan yang rinci, beliau pun bersabda, jika orang-orang menentang dengan mencaci maki saya, atau pendiri jemaat Ahmadiyah, atau mencaci kalian, maka para Ahmadi harus ingat bahwa mereka adalah saudara kalian juga yang terperangkap dalam kesalahpahaman. Untuk itu, alih-alih marah, kalian harus mendoakan mereka, dan fahamkanlah kepada mereka hakikat yang sebenarnya. Jika kalian berhasil memberikan pemahaman kepada mereka, mereka akan menyadari bahwa kita sebenarnya bukanlah penentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pecinta sejati beliau. Dengan begitu, orang yang tadinya ingin melukai kita akan sebaliknya menjadi rela untuk mati demi kita. Alhasil, kita seharusnya mendoakan para penentang, seperti yang telah saya katakan bahwa itu jugalah yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita, yakni doakanlah mereka. Dari antara mereka menetes tetesan kecintaan, dan dari antara mereka akan ada yang beriman. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang dialami oleh Hadrat Maulwi Abdul Karim radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib radhiyallahu anhu bersabda, suatu ketika saya tinggal di lantai atas kediaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, sementara Hadrat Masih Maud alaihissalam berada pada lantai bawah. Suatu malam, terdengar suara rintihan tangis dari arah bawah, layaknya seorang wanita yang sedang kesakitan karena melahirkan. Saya merasa heran dan mendengarkan secara seksama suara tersebut. Ternyata itu adalah suara rintihan tangis Hadrat Masih Maud alaihissalam yang tengah memanjatkan doa. Beliau alaihissalam berdoa, ya Tuhan, wabah taun semakin merajalela dan membunuh banyak orang. Ya Tuhan, jika semua orang ini mati, maka siapa yang akan beriman kepada Engkau nantinya? Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Hadrat Maulwi Abdul Karim berada di bangunan sebelah dan terdengar suara rintihan tangis Hadrat Masih Maud alaihissalam yang tengah berdoa, jika orang-orang ini mati, maka siapakah nanti yang akan beriman kepada Engkau, ya Tuhan?
Coba perhatikan, penyakit taun adalah tanda yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Tanda kebenaran taun pun dapat kita ketahui dari nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun ketika wabah taun datang untuk menzahirkan kebenaran beliau alaihissalam justru malah meratap di hadapan Allah Ta'ala seraya berdoa, "Ya Allah, jika orang-orang ini mati, lantas siapa yang akan beriman kepada Engkau nantinya?" Jadi, seorang mukmin janganlah mendoakan buruk bagi masyarakat umum, karena seorang mukmin ada untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan orang-orang pada umumnya merupakan tugas orang mukmin. Jika seorang mukmin mendoakan buruk bagi mereka, lantas siapa lagi yang akan diselamatkannya? Karena jika doanya dikabulkan, semuanya akan mati. Ahmadiyah didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan Islam. Ahmadiyah didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan umat Islam, mengembalikan kemuliaan kepada manusia. Jadi, kita ditegakkan untuk menyampaikan manusia pada makom yang tinggi. Lantas, bagaimana mungkin kita mendoakan buruk bagi mereka? Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, pada akhirnya, ghairat Allah Ta'ala lebih besar daripada ghairat kalian. Dalam ilhamnya, Allah Ta'ala berfirman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam bahasa Farsi, di dalamnya Allah Ta'ala berbicara kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan membuat beliau alaihissalam mengucapkannya dengan lisan beliau sendiri. Beliau alaihissalam pernah menyampaikan pidato yang agaknya bertempat di Behera. Di dalam pidato tersebut, beliau alaihissalam bersabda, dalam menjelaskan lagi syair tersebut, dan ini adalah kejadian yang berbeda dari yang sebelumnya, yang tadi terjadi di Lahore, sedangkan yang ini terjadi di Behera. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, Allah Ta'ala berbicara kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan membuat beliau alaihissalam mengucapkannya dengan lisan beliau sendiri, bersabda, "Wahai kalbuku, hargailah fikiran, perasaan, dan emosi orang-orang, supaya jangan sampai timbul kekotoran dalam hati mereka. Jangan sampai engkau merasa kesal, lalu mendoakan buruk bagi mereka. Karena bagaimanapun mereka mencintai Rasul engkau. Disebabkan oleh kecintaan itulah, mereka melontarkan caci makian kepadamu." Inilah sebenarnya. Kita mengetahui bahwa di antara penentangan mereka, satu bagiannya merupakan penentangan yang tidak lazim. Namun, satu bagiannya lagi disebabkan karena masyarakat terperangkap dalam cengkeraman mereka, dan sebagian besar adalah disebabkan karena terperangkap dalam cengkeraman, baik di Pakistan maupun di negara-negara lain di dunia. Itulah latar belakang penentangan mereka. Dengan kata lain, penentangan yang mereka lakukan semata-mata karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ketika hakikat terbuka kepada mereka bahwa pada kenyataannya kita adalah pecinta Rasulullah, maka mereka akan menyatakan bahwa para Ahmadi adalah orang-orang yang menegakkan kehormatan Rasulullah. Untuk itu bantulah mereka. Waktu itu pasti akan tiba. Insya Allah, jika tidak, sampai kapan kesalahpahaman ini akan terus berlangsung? Hadrat Muslim Maud menyatakan, ada seorang penulis berkebangsaan Inggris menulis yang isinya, kalian bisa menipu seluruh dunia untuk beberapa hari saja, atau kalian dapat menipu segelintir orang untuk selama-lamanya. Kalian bisa menipu seluruh dunia untuk beberapa hari saja, namun kalian bisa menipu seluruh dunia untuk beberapa hari saja. Memang benar, kalian bisa menipu seluruh dunia untuk beberapa hari saja, yakni mungkin saja 100% orang bisa saja tersesat untuk beberapa hari saja, atau 10 orang bisa tersesat untuk selama-lamanya. Namun tidaklah mungkin seluruh dunia akan tersesat untuk selama-lamanya. Seperti itu jugalah hakikat. Kebenaran secara perlahan-lahan terbuka, dan nampak ini jugalah yang kita saksikan saat ini. Yakni orang-orang yang terkecoh oleh mereka, mendengar provokasi mereka, pada akhirnya dari antara mereka jugalah ada yang baiat masuk jemaat. Apa yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengikut jemaat? Itu disebabkan oleh baiatnya orang-orang yang sebelumnya menentang jemaat. Jadi, penentangan ini insya Allah suatu hari nanti akan berakhir.
Dari antara mereka akan ada yang baiat dan bergabung dengan jemaat. Banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya, bahkan sampai saat ini, mereka menulis bahwa sebelum ini saya adalah penentang jemaat. Kemudian kami diminta untuk berdoa dan membaca literatur jemaat. Setelah memanjatkan doa dan membaca literatur jemaat, lalu hakikat terbuka kepada kami, dan sekarang kami ingin baiat masuk jemaat. Lalu mereka baiat. Kejadian seperti itu terus berlangsung. Hadrat Muslim Maud juga menulis mengenai hal ini, begitupun para khalifah lainnya, yakni banyak orang yang menulis surat seperti itu. Bahkan sampai saat ini, peristiwa serupa terus terjadi. Jadi, jika para maulwi ini memberikan pernyataan yang menentang kita, dengan penentangan tersebut, mereka tengah mengerjakan tugas kita sebetulnya, yakni untuk memperkenalkan jemaat. Sebagaimana saat ini banyak sekali pesan tabligh jemaat yang sampai ke berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kita. Penentangan mereka memberikan manfaat bagi kita. Kita pun mendoakan mereka. Jika dalam diri mereka terdapat secercah kebaikan, semoga Allah telah memberikan akal kepada mereka untuk dapat memahami. Kita pun harus banyak mendoakan masyarakat awam, umat muslim pada umumnya, semoga Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari cengkraman para maulwi penentang ini. Alhasil, penentangan yang mereka lakukan memberikan manfaat bagi kita. Sebagai buah dari penentangan mereka, pesan tabligh kita sampai ke berbagai tempat yang mana sebelum ini belum sampai atau belum bisa tersentuh oleh kita. Kemudian, di antara para penentang ini, mereka menjangkau tempat tersebut. Tugas kita adalah berdoa dan bersabar. Dan inilah yang merupakan sarana terbaik yang insya Allah Ta'ala akan memberikan kesuksesan kepada kita. Tugas kita adalah bersihkanlah fikiran dan perasaan kita terhadap umat muslim. Doakanlah terus mereka. Semoga Allah Ta'ala segera membuka mata mereka sehingga mereka dapat mengenal dan beriman kepada imam zaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر